Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Elman, kita mau bertanya dulu Bang, kita sudah terhubung lewat saluran telepon dengan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Muhammad Ardian. Pak Ardian, selamat pagi. Selamat pagi Pak Leo. Ya, Pak Ardian, Pak Ardian, kita mendengar dari Menteri Keuangan dalam rapat di DPR bahwa TKDD itu tidak optimal dipakai oleh pemerintah daerah. Pertanyaannya adalah tidak optimalnya itu lebih karena tidak mampu menggunakan, memang kapasitas pemerintah daerah secara umum kurang, atau tidak mau menggunakan dengan optimal, Pak Ardian? Baik, jadi ini belajar dari pengalaman sebelumnya sebenarnya pemerintah daerah, bagaimana ternyata pemerintah daerah itu seringkali menyusun program dan kegiatan yang sangat beragam. Ya. Sehingga beban belanjanya itu kalau bahasanya kami itu terecer kemana-mana. Maka dari itu termonitorlah pada akhirnya ada belanja pegawai sekitar 59%, belanja infrastruktur cuma 11,5%. Yeah. Nah ini memang yang sebut saja menjadi kendala yang terjadi sebelumnya. Maka terhadap potensi tersebut, Pak Mendagri selalu memerintahkan kepada kami agar di regrouping ibaratnya. Jadi yang tadinya 29.000 program, 263 kegiatan itu diperkecil. Tujuannya agar Pemda itu dalam berbelanja itu bisa lebih fokus, bisa lebih tematik, kira-kira begitu. Pak, itu sebenarnya atau belum di groupingnya itu karena ketidakpahaman Pemda bahwa akan lebih efektif dan lebih tepat sasaran kalau kemudian tidak usah banyak-banyak program, tapi itu efektif untuk menyejahterakan rakyat, atau memang tidak mau Pak Pemdanya, Pak? Oh gini, karena berangkat dari perjalanan otonomi daerah di tahun 2021. Pemda bisa menyusun program dan kegiatan sendiri sesuai kebutuhan dan prioritasnya. Akhirnya menjadi besar dan tidak terarah. Untuk itu, sejak tahun anggaran 2020 sama Pak Mendagri itu di regrouping supaya lebih fokus dan tematik. Dan kalau aturannya memerintahkan untuk diperkecil, disederhanakan, ya mau tidak mau Pemda harus menyesuaikan. Pak, itu kan tadi Pak Ardian mengatakan hampir 60% dari anggarannya di daerah TKDD-nya itu lebih ke belanja pegawai, Pak. Ini sebetulnya karena memang warisan struktur atau ya pemerintah daerah kebanyakan hanya memikirkan aparatusnya saja, Pak, dibandingkan memikirkan rakyatnya. Bagaimana, Pak Ardian? Bisa kedua-duanya. Bisa karena warisan masa lalu, bisa juga ya karena tadi lebih fokus kepada orientasi belanja pegawainya. Karena begini, yang nyusun APBD ini kan sebenarnya aparaturnya di tingkat bawah. Baik itu Sekda, Kepala Bapeda, Kepala BPKAD, mereka yang susun. Yang diajukan kepada kepala daerah. Nah, dengan adanya pilkada langsung ini kan kepala daerah punya latar belakang yang berbeda-beda. Latar belakang beda-beda inilah yang pada akhirnya membuat sebut saja budaya tersebut terus berjalan. Kecuali kepala daerah yang punya mungkin leadership yang kuat, yang punya pengetahuan birokrasi yang tinggi dan teknis penganggaran yang baik. Ini beda, cenderung hasilnya lebih baik. Pak Ardian, kalau ada kepala daerah atau pemerintah daerah yang sudah diberi pendampingan, sudah diberitahu, tapi masih tetap tidak mau meregrouping atau tidak mau mengefektifkan anggaran, ada tidak Pak aturan hukum yang membuat pemerintah itu bisa dikurangi anggarannya sebagai bentuk sanksi, Pak Ardian? Baik, jadi gini, kita kan melakukan pencermatan nih terhadap beragamnya kapasitas latar belakang kepala daerah, beragamnya belanja di APBD. Gitu. Tentunya dengan kondisi tersebut, apalagi Pak Tito kan pernah menjadi Kapolri ya, beliau paham betul bagaimana seluk-beluk permasalahan APBD di daerah. Jadi supaya bisa terkontrol secara lebih optimal, maka kami di Kemendagri itu mendorong suatu sistem di dalam pengelolaan APBD yang bernama SIPD, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Tujuannya supaya apa?
supaya APBD ini seperti akuarium. Akuarium itu kan, mohon maaf ya, cahayanya cukup, jelas terlihat, Iya, setiap orang iya. bisa melihat. Dan Oke. di sana nanti bisa kita kontrol, bahkan masyarakat pun bisa mengkontrol. Sehingga ke depan, kalau ada APBD realisasinya tinggi, kita bisa lihat realisasi tinggi itu apa tingginya. Apakah karena belanja infrastruktur, apakah belanja pegawai. Jadi Oke. publik tidak terjebak dengan tingginya realisasi APBD. Tapi tetap bisa disanksi tidak Pak? Kalau ada Pemda yang tetap bandel? Kan begini Pak Leo, begitu kita atau Pemda menggunakan SIPD di dalam pengelolaan keuangannya, SIPD ini akan memfilter perilaku belanjanya. Oke. Ya, apabila belanja pegawai terlalu tinggi, sistem yang akan menolak. Baik. Nah, jadi sistem inilah yang nanti akan menjadi instrumen untuk mengajarkan perilaku belanja yang baru dalam ber-APBD. SIPD itu tidak bisa di-bypass kan Pak? Tidak bisa diakali begitu untuk kemudian anggarannya tetap menguntungkan pegawai begitu? Oh enggak Pak, ini bagian dari MCP Pak, monitoring langsung dari KPK. Baik. Dia sistem yang bisa langsung dilihat. Oke. Kita harapkan Pemda supaya lebih efektif lagi menggunakan anggaran yang dibagikan. Pak Muhammad Ardian, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, terima kasih Pak sudah bergabung dan mencerahkan kami. Selamat pagi. Menarik Bang Eman, bahwa ternyata sudah disusun sistem tadi, sistem informasi pemerintah daerah yang akan memfilter dari awal anggaran-anggaran yang lebih menguntungkan pegawainya saja daripada rakyat. Tapi faktanya kan Menteri Keuangan masih mengatakan bahwa TKDD ataupun anggaran daerah itu masih belum efektif. Bagaimana Bang? Jadi kalau kita dengar penjelasan daripada Pak Ardian ini, kan mestinya semua bagus kan? Iya. Karena sudah ada sistem yang mengawasi kan? Yang memfilter dari Yang awal. memfilter. Kalau lebih, pasti sistemnya menolak kan dia bilang kan. Kalau saya mengacu daripada pernyataan Pak Ardian, mohon maaf, mestinya keluhannya Ibu Menteri Keuangan tidak ada lagi. Iya. Artinya Benar. mestinya yang kita bicarakan pagi ini adalah sistem desentralisasi yang betul-betul sudah mampu mensejahterakan rakyat Di daerah. di daerah. Ya. Itulah sebetulnya judulnya yang kita bahas. Dan kita pun akan membahasnya dengan sukacita dan riang gembira kan gitu kan. Iya. Tapi faktanya kan kalau kita dengar apa kata Ibu Menteri Keuangan, itu kan betul-betul menyakitkan kan. Hasil yang dicapai oleh desentralisasi itu, mohon maaf, menyakitkan rakyat. Karena yang banyak mendapat perhatian dari TKDD itu, anggaran daerah itu, ya pegawai Pemda. Yang mestinya kan pegawai Pemda itu kan sudah harus betul-betul dinilai kinerjanya kan. Dan jumlahnya pun sudah disesuaikan dengan beban dan kebutuhan. Betul. Tetapi mengapa justru tetap seperti yang dikatakan oleh Pak Ardian tadi 60%. Nah, itu yang menjadi soal. Jadi sekali lagi saya mau mengatakan apa yang disampaikan oleh Pak Ardian tadi, ya sebetulnya kan mohon maaf tidak bermaksud kita untuk menafikan apa yang sudah dilakukan Depdagri, tapi mohon maaf memang ya belum efektif. Mohon maaf. Tadi dijelaskan Pak Ardian bahwa ada beragam, mungkin itu bahasa halus untuk mengatakan kurang kapasitas kepala daerah Bang. Tapi itu akan kita bahas selepas jeda dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Eman, sebelum kita lanjutkan diskusi, kita coba bertanya Bang kepada pemirsa Metro TV yang ingin merasakan, kita ingin tahu juga bagaimana mereka melihat arah desentralisasi. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Curup, Bengkulu, ada Pak Edward. Pak Edward, selamat pagi Pak. Halo. Halo, nggak tersambung ini, halo. Ya, silakan Pak Edward, silakan Pak. Bagaimana pendapat Anda Pak tentang arah desentralisasi ini? Tadi sudah dijelaskan ada beragam kapasitas kepala daerah sehingga akhirnya beragam juga anggaran yang disusun untuk rakyat. Bagaimana Pak Edward? Kita mempelajari hasil reformasi yang mana diputuskan ada desentralisasi.
setelah ada desentralisasi ini. Ternyata tidak ada aturan itu yang sempurna. Jadi istilahnya the man behind the gun. Tergantung siapa yang menjalankan. Walaupun sesederhana apapun aturan, kalau dijalankan orang baik, dia akan jadi baik. Kita lihat, ini kan pemerintah kita dulu berhayal dengan ada desentralisasi, di mana jadi pemimpin di daerah itu adalah putra daerah yang terbaik, maka dia akan memikirkan daerahnya untuk membangun rakyatnya, membangun daerahnya. Tetapi ternyata kan tidak. Kenapa? Nah ini mungkin tingkat kecerdasan berpolitik bangsa kita masih rendah. Itu yang pertama. Yang kedua, ini tugasnya parpol. Harusnya menjaring orang-orang yang akan didudukan jadi kepala daerah itu, atau anggota-anggota DPR itu, orang-orang yang betul-betul terseleksi. Secara moral, secara intelektualitas, mereka punya, secara kapabilitas, mereka punya tanggung jawab. Jangan seperti apa sekarang, bagaimana jangankan, saya pernah mendengar dari salah seorang ASN, jangankan membuat terobosan-terobosan baru untuk memajukan daerah, menegakkan aturan yang ada aja sangat sulit sekarang. Menegakkan aturan yang ada sangat sulit. Jangankanlah membuat terobosan-terobosan supaya lebih baik. Kita ambil contoh aja. Di Jawa itu terjadi yang baru beberapa hari yang lalu, bupatinya tertangkap karena komersialisasi jabatan. Nah itu mungkin terjadi di seluruh daerah, sehingga yang menduduki jabatan-jabatan itu bukan orang yang punya kapabilitas, cuma karena ada pendekatan, ada apa. Sudah itu soal anggaran. Saya yakin anggaran itu kalau sepenuhnya fokus diperuntukkan untuk pembangunan daerah, saya rasa cukup. Apalagi ada daerah-daerah yang surplus. Kita melihat Jakarta surplus. Tapi karena tadi terecer-ecer nggak karuan. Banyak yang digunakan, yang disalahgunakan. Akhirnya juga tidak bermanfaat dengan baik. Nah mudah-mudahan ini, kalau pengawasan saya bilang nggak bisa. Karena inspektorat itu di bawah kepala daerah. Jadi pengawasan siapa yang harus kita harapkan? Baik. Terima kasih Pak Edward di Curug Bengkulu untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Edward ada Pak Vence di Manado, Sulawesi Utara. Pak Vence, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Pak Elman. Selamat pagi, silakan Pak Vence. Ini ya begini Bung Leo. Banyak kepala daerah yang saya tahu persis bahwa mereka tidak paham tentang sentralisasi dan desentralisasi. Dari sistem sentralisasi di negara kita menjadi sistem desentralisasi, tujuannya berdasarkan Undang-Undang 32 tentang pemerintahan daerah adalah untuk mengoptimalkan dan memaksimalkan daerah itu sendiri yang pada akhirnya akan meningkatkan tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat itu sendiri. Tetapi yang terjadi adalah bagaimana jabatan itu direbut oleh para kader partai, politisi lainnya untuk merebut kursi dalam konteks memperbaiki status sosial ekonomi mereka. Ini yang terjadi selama ini. Tetapi tadi Bung Leo sebetulnya tanyakan sama Pak Muhammad Ardian, apakah di Departemen Dalam Negeri masih ada yang namanya KPPOD, Komisi Pemantau dan Pengawasan Otonomi Daerah. Beberapa waktu yang lalu Bung Leo, ini sekedar masukan saja, ada salah satu daerah tingkat 2 di Sulawesi Utara yang APBD kan ada 2. APBD itu belanja pegawai dan pembangunan. Tetapi pembangunannya hanya 19% dari APBD, tetapi belanja pegawai ada 81%. Nah, daerah mau jadi apa? Artinya bahwa anggaran yang tersebar di daerah hanya untuk kebutuhan aparatnya itu sendiri. Nah, ini yang jadi ini mestinya harus dirubah dan harus meningkatkan itu pengawasan dari KPPOD. Itu saja Bung Leo. Terima kasih, selamat pagi. Terima kasih Pak Vence di Manado, Sulawesi Utara. Di belakang Pak Vence ada Pak Ramadan di Jambi. Pak Ramadan, selamat pagi Pak. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Leo dan Pak Herman. Terima kasih saya diberi kesempatan untuk menyampaikan, meluruskan arah desentralisasi. Ya, silakan Pak. Pak Herman, mungkin dasarnya desentralisasi itu adalah hasil reformasi. Partai politik kalau saya memperhatikan belum dewasa, Pak. Jadi yang membuat pilkada itu mahal ya partai politik, Pak. Tidak seperti Nasdem. Jadi mohon partai politik ini direformasi sesuai dengan pendapat Pak Emil Salim. Biaya partai politik itu ditanggung oleh negara. Apabila melenceng, partai politiknya buang. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, pengawasan, Pak. Pengawasan kita ini sering pagar makan tanaman, Pak.
DPR yang harus mengawasi pemerintah, tapi itu tidak jalan. Kemudian ada pengawasan lokal, inspektorat diangkat oleh kepala daerah, tidak mungkin itu dilaksanakan. Menurut saya pagar makan tanaman. Kemudian yang ketiga, Pak Herman, undang-undang pembuktian terbalik itu segera disahkan. Karena di kampung saya ini, Pak, rata-rata setelah jadi bupati 5 tahun, ya kekayaannya meningkat. Sampai 10-20 kali lipat meningkatnya, Pak. Jadi itu pertanyaan besar bagi kami. Jadi di mana pengawasan, di mana partai politik, seperti apa masyarakat yang dijanjikan oleh kepala daerah misi dan visinya itu kepastiannya tuh nol, Pak. Baik. Kami mau protes kemana? Gitu. Itu dia. Baik. Terima kasih Pak Ramadan di Jambi untuk pendapat Anda, Pak. Selamat pagi. Ini 3 pemirsa kita ini memotret dengan jeli nih Bang, bagaimana peran parpol, bagaimana pengawasan. Tadi yang menarik Pak Ramadan mengatakan setelah jadi kepala daerah kekayaannya berlipat-lipat. Bagaimana Bang? Nah, inilah sebetulnya fakta yang terjadi selama 20 tahun desentralisasi ini kan. Mau bicara apapun kita, inilah faktanya kan. Tadi ketiga pemirsa kita itu secara terang benderang memetakan sesungguhnya potret otonomi daerah itu ya ini seperti gitu. apa begitu, seperti apa kan gitu kan. Jadi memang kalau kita bicara tentang desentralisasi ini Bung Leo, memang tidak ada habisnya. Mau kita bahas berminggu-minggu, berbulan-bulan, ya memang mentoknya di situ. Mentoknya memang tadi Pak dari Bengkulu, Pak Edward kan sudah terang benderang menyatakan bahwa memang tingkat kecakapan kepala daerah itu sangat menentukan. Aturan boleh katakanlah tidak sempurna. Mana ada aturan yang sempurna. Tapi ketika kepala daerahnya cakap, pasti bisa. Man behind the gun-nya tadi disebutnya. Bagaimana bisa dia katakan melakukan terobosan? Menegakkan aturan aja dia nggak bisa. Nah, tadi kan Pak Ardian juga menjelaskan kan, secara terang benderang mengatakan emang tingkat kemampuan mereka beraneka ragam kan. Kalau kepala daerahnya cakap, pasti bisa. Pasti akan dia mampu menggunakan TKDD itu secara efektif. Tidak seperti yang digambarkan oleh Pak PJ tadi, sampai 89% untuk belanja TKDD pegawai. itu untuk belanja pegawai. Hanya 19% untuk pembangunan. Bagaimana bisa daerah itu bisa maju kan? Nah memang saya berpendapat memang seperti yang dikatakan pemirsa pagi ini, memang kunci pertamanya memang ada di partai politik. Partai politik. Itu muaranya ya? Itu muaranya. Jadi sebetulnya sistem desentralisasi itu udah benar. Tadi kan Bung Leo mengatakan kembali saja. Ya. Kalau ya gampang mengembalikan, tetapi kan bukan itu tujuan kita kan. Jadi desentralisasi itu udah benar. Karena mendekatkan kepala daerah dengan objek yang mau disasarkan gitu. Kenyataan real, kebutuhan real rakyatnya ya. Dia paling tahu, dia anak asli daerah, dia tahu apa yang dibutuhkan. Dan ketika dia kampanye, dia pasti sudah punya gambaran yang dibutuhkan rakyat ya ini. Tetapi memang seperti yang digambarkan oleh Pak Mirsa tadi, memang ketika partai politik tidak cakap menyeleksi kadernya yang ikut dalam laga kampanye pilkada, ya memang akhirnya yang ada adalah abal-abal. Yang akhirnya seperti yang digambarkan itu pagi ini, setidaknya 430 orang kepala daerah yang terjerat kasus pidana sejak tahun 2004 sampai hari ini. Nah itu pertanyaannya Bang, apakah itu bisa diubah? Apakah partai politik bisa memilih calon kepala daerah yang baik, yang punya visi, atau parpol tetap memilih calon yang punya gizi? Kita akan jeda dahulu dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Bang Eman, kalau tadi Pak Ardian di bagian awal dengan terang benderang mengatakan
background, mungkin itu bahasa halus beliau ya, background kepala daerah ini berbeda-beda. Tadi pemirsa juga mengatakan bahwa ini harusnya parpol memilih calon yang terbaik. Tapi kan kalau secara jujur kita harus katakan sering terjadi money politics itu yang menang, Bang. Calon yang memberi uang lebih banyak kepada partai politik, walaupun ini dugaan ya, belum pernah terbukti, itu yang akan terpilih. Nah, kalau begini kita bisa berharap kepada siapa, Bang, bahwa desentralisasi ini akhirnya benar-benar bisa lurus? Ya, sebetulnya ini kan harus perpaduan ya, perpaduan antara partai politik yang mampu meloloskan kader yang terseleksi, kader yang handal, dipadukan dengan kebijakan katakanlah dari pemerintah pusat kan gitu kan. Gitu. Mestinya pemerintah pusat tidak hanya sekedar mengucurkan dana yang DAU maupun DAK itu, dana alokasi umum maupun dana khusus itu, tapi juga mengontrol penggunaan dana itu. Seberapa efektifnya dana itu digunakan di daerah. Kalau tidak efektif, mestinya harus ada sanksi kan gitu kan. Ini kan tidak ada sanksi. Tidak ada. Nah, ketiga juga harus dipadukan dengan masyarakat yang memang hanya mau memilih orang-orang yang cakep, bukan memilih orang yang yang banyak gizi kan gitu kan. Dermawan gitu. Ya toh? Dalam tanda petik. Tanda kutip. Dermawan yang lembaran merah dan lembaran biru kan gitu. Pada saat pilkada. Pada saat pilkada. Katakanlah misalnya ketika parpol tidak cakep menyeleksi dan aturannya tidak sempurna. Kalau rakyat mau memilih pemimpin yang mau mensejahterakan rakyat, ya mestinya bisa juga terpilih kepala daerah yang mumpuni kan gitu. Mensejahterakan untuk 5 tahun ya? Iya, bukan di hari pencoblosan, Bang? Bukan hari pencoblosan. Kan kenyataannya sekarang... Ini kan yang terjadi kan ketika kepala daerah ini terpilih, bukannya untuk mensejahterakan rakyat, tapi dia menjadi raja-raja kecil, penguasa-penguasa baru. Harus kembali modal. Harus kembali modal. Maka itu jadilah 430 kepala daerah yang terjerat kasus pidana korupsi sejak 2004. Inilah prestasi yang dihasilkan selama 20 tahun lebih otonomi daerah ini. Itulah prestasinya. Yang lain nggak ada. Nah, jadi apakah ini buruk? Masa kita bilang hebat kalau kepala daerahnya masuk penjara kan? Masa kita bilang hebat ketika rakyatnya selalu teriak? Kan selalu mereka bilang, tolong dong pemerintah pusat distribusikan lagi dana sebesar seluruh APBN itu ditumpahkan ke satu provinsi, provinsi itu tetap akan miskin. Katakanlah seluruh APBN Indonesia ini suatu ketika misalnya tumpahkan itu untuk satu provinsi, provinsi itu tetap akan miskin. Karena bocor semua. Karena bocor semuanya. Kalau tadi usulan Pak Ramadan, Bang, bahwa karena kalau kita lihat muaranya adalah partai politik, partai politiknya harus benar, harus jujur, memilih calon terbaik, dan Pak Ramadan tadi mengusulkan kalau begitu negara saja yang membiayai partai politik supaya kemudian tidak ada tekanan untuk mencari uang dari calon-calon yang mau dicalonkan oleh parpol, sehingga dia bisa memilih yang benar. Jalan itu bisa ditempuh tidak? Iya, teorinya bisa. Teorinya bisa. Tapi kan tidak mudah. Jadi artinya kan dalam kondisi seperti sekarang, bagaimana mungkin APBN mampu menghidupi partai politik? Defisitnya saja besar ya? Sebetulnya Bung Leo, kita nggak usah mikir ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah. Kalaulah misalnya kepala daerah ini tujuannya mulia, sesuai dengan tujuan mulianya desentralisasi itu, mestinya selesai kok. Tetapi karena seperti yang sudah sering terjadi, karena biaya politik yang dia keluarkan ketika pilkada besar, bagaimana mungkin seorang kepala daerah begitu hari H langsung tancap gas memikirkan
bagaimana rakyatku ini sejahtera. Nggak bakal, Leo. Iya. Yang dia pikirkan adalah dia langsung keker, teropong bajak laut. Meskipun kalau anggaran mana yang bisa di apa nih? Meskipun kalau calon kepala daerah itu memang orang yang sudah kaya raya, tetap akan cenderung mengembalikan apa yang dia keluarkan, begitu Bang ya? Saya mau katakan, orang kaya itu mungkin jangan-jangan dosanya pun kau minta nggak dikasih kan? Jadi jangan pernah Bung Leo kau mengatakan karena dia sudah cukup, lalu dia akan puasa untuk tidak melakukan pencurian. Itu saya nggak tahu abad keberapa itu bisa terjadi. Benang kusut ini berarti di mana Bang kita bisa mulai benahi supaya kemudian kita tetap bisa berpengharapan bahwa ya parpol ada yang mau memilih orang yang baik, rakyat juga mau mengorbankan kepentingan dia di hari pencoblosan lembaran merah biru untuk 5 tahun ke depan. Dan sistemnya juga bisa efektif untuk meluruskan desentralisasi. Kita mulai di mana, Bang? Iya, saya mau mengatakan sebetulnya harus ada, katakan ini kan sedang dibahas rancangan undang-undang hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah kan. Iya. Dalam rancangan undang-undang ini mestinya harus diatur juga. Kalau ada kepala daerah yang kinerja dari TKDD itu, DAU sama DAK itu tidak efektif untuk mendorong pembangunan daerah itu, dia harus dikasih sanksi. Dikasih sanksi? Sanksi, tapi sanksinya jangan DAU-nya yang dikurangi. Oh, bukan anggaran yang dipotong. Jangan anggaran yang dipotong, karena itu kan karena keburukan kepala daerah, masa rakyat yang dikorbankan. Rakyat yang tapi jadi sengsara ya. Mestinya harus ada pasal yang mengatur kepala daerahnya diberhentikan. Oh bisa Bang? Kalau hari ini nggak bisa. Oh, itu hari ini nggak ada ketentuan itu. Itu yang kita coba buat. Nah, itu harus diatur. Jadi kepala daerahnya itu jadi ada rumusannya. Jadi tidak perlu harus karena korupsi atau karena pelanggaran susila saja ya? Karena katakanlah misalnya kalau tadi Pak PJ menyebutkan 89% kata Pak PJ ada daerah di Sulawesi Utara anggarannya itu digunakan untuk belanja pegawai. Nah sebetulnya daerah yang seperti ini kepala daerahnya harus diberi hukuman. Sanksi berhentikan dia secara tidak hormat sebagai kepala daerah. Tapi kan susah Bang, yang memilih rakyat, dan kalau yang mau menghukum itu pemerintah pusat nanti dianggap tidak menghormati aspirasi rakyatnya Bang, kan selalu begitu dalihnya. Itu kan sebetulnya kan bagaimana undang-undangnya mengaturnya kan gitu kan. Karena betul, tapi kepala daerah ini kan tidak lagi berhaluan untuk kepentingan rakyat, tapi berhaluan untuk kepentingan diri sendiri dan pegawainya gitu kan. Karena anggaran itu kan betul sebagian untuk pegawai, tapi harus lebih banyak sebetulnya untuk pembangunan daerah itu kan gitu. Nah, bagaimana kita mau mensejahterakan rakyat kalau uang tidak dikucurkan untuk pembangunan kan gitu kan. Rancangan undang-undang itu kan sudah relatif cukup waktu juga Bang. Kapan diharapkan bisa segera keluar untuk kemudian mengatur supaya pemerintah daerah juga tidak mager saja, kalau istilah anak muda malas gerak begitu? Ya kalau saya sih mengatakan lebih cepat kan lebih bagus kan. Yang paling tahu mengenai ini kan ya DPR kan gitu. Baik. DPR mana bisa kita atur kan gitu kan. Ya mudah-mudahan lebih cepat kan gitu kan. Tapi sekali lagi saya mengatakan harus ada undang-undang yang mengatur sanksi tegas terhadap kepala daerah yang tidak mampu menggerakkan pembangunan di daerahnya. Baik, semoga yang kita diskusikan pagi ini bisa menjadi bahan juga untuk membantu supaya desentralisasi bisa lurus. Bang Elman Saragih, terima kasih Bang sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi. Pemirsa, sepatutnya pemerintah dan DPR secepatnya mengesahkan rancangan undang-undang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Rancangan undang-undang ini penting karena didesain untuk mendorong upaya pengalokasian sumber daya nasional yang efektif dan efisien. Jangan sampai otonomi hanya dinikmati para penguasa dan raja-raja kecil di daerah. Jangan sampai pula desentralisasi terus menjadi desentralisasi korupsi. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Tetap pakai masker Anda, cuci tangan, jangan kemana-mana kalau tidak perlu. Selamat pagi, sampai jumpa.
Metro TV.